Bab 121. Tiga Kepala Hao Yue 3. Mantra tajam Huang Yi dan suara bernada rendah mempertahankan ritme yang sama. Tetapi isi nyanyian mereka sangat berbeda. Mendengar dua nyanyian ini pada saat yang sama, perhatian Long Hao Chen teralihkan. Menghindari dua earth walls besar, dia bisa melihat sekilas pemandangan di sisi lain. Kompor spiritual elemen tanah. Setelah melihat sosok kecil di bahu Huang Yi, Long Hao Chen langsung terperangah. Jenis kompor spiritual yang paling praktis untuk seorang mage adalah kompor spiritual elemental. Setiap elemen ajaib bisa menciptakan kompor spiritual. Setelah kompor spiritual elemen diperoleh, kompor spiritual jenis ini sebenarnya bisa berubah menjadi peri kecil yang dapat membantu pasangan mereka dalam pertempuran. Kompor spiritual elemental biasanya dapat berevolusi hingga 3 kali. Dan kompor spiritual elemental tingkat pertama dapat berevolusi 4 kali. Satu-satunya jenis kompor spiritual elemental yang berguna bagi seorang ksatria adalah kompor spiritual elemental ringan. Kekuatan peri elemental terkait erat dengan kekuatan pemiliknya. Memiliki seseorang pada dasarnya seperti meminta orang lain melakukan mantra untuk Anda. Tetapi itu juga menghabiskan energi spiritual pemiliknya. Sederhananya, peri elemen dapat menghabiskan energi spiritual pemiliknya untuk menggunakan sihir, membantu tuannya dalam menyerang atau bertahan. Dengan evolusi peri unsur, aset terbesar mereka adalah memperkuat kekuatan sihir tuannya dan mengurangi konsumsi energi spiritual. Seorang penyihir yang memiliki kompor spiritual elemental pada dasarnya seperti seorang ksatria penjaga yang memiliki kompor sein spiritual. Disambut oleh tim manapun. Meskipun kompor spiritual elemental Huang Yi berada di level terendah, kepraktisannya dalam pertempuran sudah luar biasa. Semua keajaiban yang dia tahu, peri elemen ini juga tahu. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Karena begitu kedua kekuatan magis itu keluar, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menang. Long Hao Chen bergegas ke depan. Tidak lagi bergerak di sekitar dinding tanah. Dengan berani mengaktifkan charge. Dengan flame sword di tangan kanannya, warna emas kemerahan yang menyerupai matahari bersinar. Shining Solar Strike. Bang! Sebuah earth wall jatuh di hadapan Shining Solar Strike yang perkasa. Dan charge belum menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun. Berakselerasi langsung ke arah lawan. Energi spiritual cair membuat Shining Solar Strike jauh lebih unggul dari sebelumnya. Earth Wall adalah mantra di langkah keempat. Dan Shining Solar Strike adalah kemampuan ofensif langkah keempat terkuat milik seorang ksatria. Jadi serangan dan pertahanannya saling menangkal. Menghadapi akselerasi tiba-tiba Long Hao Chen, Huang Yi tidak goyah sedikit pun. Satu tembok bumi demi satu didirikan di depan Long Hao Chen, memperlambat kemajuannya. Shining Solar Strikes terus-menerus diaktifkan oleh Long Hao Chen. Menurut kekuatan tubuhnya saat ini, jika Huang Yi dan kekuatan peri elemen bumi benar-benar dilepaskan, kekalahan sudah pasti. Ledakan dahsyat terdengar saat tembok bumi satu demi satu hancur. Long Hao Chen dengan tegas maju, selalu merayap ke depan untuk menutup celah. Merasakan kekuatan dari Shining Solar Strikes ini, semua pesaing dari grup ketiga, termasuk Huang Yi, benar-benar tercengang. Shining Solar Strike ini, apakah itu benar-benar digunakan oleh Guardian Knight? Dia adalah satu-satunya ksatria dari kelompok ini. Jadi secara alami, tidak ada orang lain di sini yang tahu bahwa dia adalah seorang penjaga dan ksatria retribusi. Sebentar, jarak mereka sudah mendekati 20 meter. Hanya sedikit lebih dan serangan jarak jauh Long Hao Chen akan memiliki target. Namun, pada saat ini, mantra diam peri elemen bumi terhenti dan lingkaran kuning besar muncul di samping Huang Yi. Pemanggilan tipe sihir unsur. Long Hao Chen terkejut dan tiba-tiba menghentikan tuduhannya. Tanah berpasir yang mengelilingi tanah maju dengan kecepatan yang mencengangkan menuju lingkaran emas itu saat tubuh besar setinggi 4 meter bangkit dari tanah. Tubuh tebal ini melemparkan dirinya langsung ke Long Hao Chen. Itu adalah raksasa bumi, mantra pemanggil elemen. Dalam mantra kendali langkah kelima, itu bisa disebut keberadaan puncak. Tidak heran jika waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan mantra sangat lama. Pada saat mantra ini selesai, wajah Huang Yi menjadi lebih pucat.
Jelas, konsumsi energi spiritualnya sangat besar. Peri elemen di bahunya berhenti bernyanyi, dan tubuhnya melepaskan pancaran cahaya kuning kecoklatan, menyelimuti Huang Yi di dalam, bertujuan untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya yang sudah habis. Polimerisasi spiritual, kemampuan bawaan milik peri elemen, mengandalkan afinitas elemen penting dan kemampuan bantuannya. Itu membantu mengisi kembali energi spiritual tuannya dengan meningkatkan kecepatan penyerapannya dari esensi magis sekitarnya. Raksasa bumi yang dihadapi Long Hao Chen sejujurnya sama sekali tidak menakutkan atau sulit untuk ditangani seperti Raja Tengkorak Malam sebelumnya. Namun, kekuatan pertahanannya sebenarnya lebih besar daripada Raja Tengkorak. Dan sebagai tambahan, itu tidak lemah terhadap atribut cahaya. Juga, Long Hao Chen saat ini jauh dari kondisi puncaknya. Dentang, menempatkan perisainya secara horizontal. Dia menggunakan obstruksi ilahi. Begitu saja, raksasa itu ditolak. Dan tubuh Long Hao Chen menjadi tertutup oleh cahaya, Bright Vengeance. Kaki kirinya melangkah maju. Flame Sword miliknya langsung meletus. Lighton, dipenuhi dengan cahaya berwarna emas merah yang kaya. Bilah cahaya yang sangat besar terbentuk, dengan ganas berbenturan dengan tubuh raksasa bumi ini. Long Hao Chen bergerak sangat cepat, dan dengan lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya. Dia tiba-tiba melompat. Lighton ini tidak hanya kuat, ujungnya juga sangat tajam. Potongan yang bersih langsung muncul di tubuh raksasa bumi. Namun, wajah Long Hao Chen menunjukkan beberapa perubahan. Melihat efek ini, Lighton meninggalkan luka besar di seluruh bahunya. Namun, potongan yang terlihat seperti telah benar-benar menghancurkan bagian raksasa ini sebenarnya hanya sedalam 1 inci. Untuk raksasa dengan tinggi 4 meter dengan tubuh yang sangat tebal, hampir tidak ada apa-apanya. Lebih jauh, bagaimana raksasa bumi, yang merupakan mantra pengontrol bumi yang paling tangguh dari langkah kelima, bisa begitu sederhana. Di atas kedua kakinya, cahaya berwarna kuning kecoklatan muncul, menyerap esensi bumi di sekitarnya untuk melengkapi tubuhnya. Sama seperti itu, luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan dalam sekejap, luka itu hampir hilang seluruhnya. Di antara semua raksasa elemen yang bisa dipanggil, raksasa bumi adalah yang terbaik dalam hal pertahanan. Saat muridnya tiba-tiba menyusut, Long Hao Chen membuat resolusi tegas. Dia yakin jika dia dalam kondisi prima, dia bisa menggunakan tekniknya untuk menghancurkan raksasa bumi ini secara bertahap. Namun, karena energi spiritual internalnya terbatas, dia tidak punya banyak waktu tersisa. Huang Yi berdiri di samping, memelototinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Selama raksasa bumi bisa memberinya waktu, memungkinkan Huang Yi memulihkan energi spiritualnya ke kondisi puncaknya. Pertempuran ini tidak perlu berlangsung lebih lama lagi. Long Hao Chen saat ini bisa merasakan bahwa tubuhnya memiliki kurang dari setengah energi spiritual yang tersisa. Meskipun itu adalah energi spiritual cair, tidak mungkin itu bisa bertahan terlalu lama. Sayang sekali, Long Hao Chen melihat Radiant Shield di tangan kirinya, dan menempatkannya di tengah tubuhnya. Dia dengan kejam memotong pedang api miliknya ke tinju raksasa bumi ini. Suara gemilang bergema dari tubuh raksasa bumi ini. Meskipun tubuhnya hampir setebal baja, Long Hao Chen mengandalkan kekuatan yang dilepaskan oleh rebound untuk mengisi daya dalam mode all-in. Flame Sword dengan kejam memotong kepala raksasa bumi. Kekuatan pertahanan raksasa bumi ini hebat, tetapi gerakannya relatif lambat. Flame Sword langsung meninggalkan bekas yang dalam di kepalanya. Segera mengikuti. Semua pesaing bisa melihat pemandangan yang menakjubkan muncul. Long Hao Chen masih di udara. Perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan saat seluruh tubuhnya tak henti-hentinya membombardir raksasa bumi dengan serangan sambil berputar. Kecemerlangan emas merah mencolok dipancarkan saat dia terus menyerang tubuh raksasa bumi ini, seperti penggiling daging. Mengutuk pedang berputar, kemampuan ofensif terkuat yang diciptakan oleh Long Xingyu. Esensi mengutuk pedang berputar adalah meminjam kekuatan untuk menciptakan kesempatan. Dari satu sudut pandang, itu agak mirip dengan storing power kecuali fakta bahwa amplifikasinya bahkan lebih besar daripada storing power. Serangan yang tegas dan pantang menyerah.
tetapi tidak cocok untuk lawan yang cepat. Itu karena jika tidak bisa terus menyerang lawan, tidak mungkin daya tembaknya terkumpul. Jelas, raksasa bumi tidak memiliki kemampuan untuk menghindari, mengutuk pedang berputar ini. Bahkan dengan kekuatan Yang Wenzhou, ketika seseorang tersentuh oleh mengutuk pedang berputar ini, dia tidak akan punya waktu untuk keluar dari jalan untuk menghindari terjebak dalam serangan terus-menerus, dan hanya akan bisa menghadapinya secara langsung. Seluruh penonton menatap pemandangan yang menakjubkan ini. Long Hao Chen berputar di udara. Muncul seolah-olah dia menggunakan sabit kematian untuk tak henti-hentinya menelan tubuh raksasa bumi. Raksasa bumi itu hanya bisa dengan canggung mencoba melakukan serangan balik tanpa hasil. Tetapi itu hanya berfungsi sebagai sumber kekuatan bagi Long Hao Chen untuk memperkuat serangannya. Batu-batu terbang ke atas saat tubuh raksasa bumi terus-menerus dipotong, dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Tersapu oleh Condemning Revolving Sword ini, tubuhnya sedang dihancurkan dari atas ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Secara mengejutkan berubah menjadi debu di bawah gerakan pembunuh Long Hao Chen. Serangan terakhir benar-benar meledakkan seluruh tubuh raksasa ini. Saat cahaya seperti rantai dipancarkan bersama dengan kekuatan terakhir yang datang dari amplifikasi, mengutuk pedang berputar ini, langsung mengarah dari jauh ke arah Huang Yu yang hampir tidak bernyawa, terbang ke arahnya. Huang Yi adalah pemimpin sihir peringkat kedua. Dan jika bukan karena pertimbangannya terhadap orang yang mungkin tidak bisa menyerang, peringkat pertama yang sebenarnya dari kualifikasi penyihir adalah dia. Raksasa bumi adalah mantra yang dia pelajari baru-baru ini. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawan dari langkah kelima bisa menghancurkannya begitu cepat. Ini adalah raksasa bumi, bukan tembok bumi. Bukankah kekuatan pertahanan raksasa bumi adalah sesuatu yang bisa mengulur waktu bahkan melawan lawan di langkah ke-6? Dua lampu kuning muncul satu demi satu di Huang Yi. Itu adalah tembok bumi, yang dilepaskan oleh dia dan peri elemennya. Boom! Boom! Dua suara ledakan berturut-turut bisa terdengar. Saat cahaya keemasan yang terbang secara tak terduga menghancurkan dua tembok bumi ini berturut-turut. Kekuatan yang tak terhentikan ini terus maju dan diarahkan ke dada Huang Yi. Beng! Film berwarna kuning kecoklatan muncul dari tongkat di tangan Huang Yi. Setelah bertabrakan dengannya, cahaya terang itu akhirnya pecah. Berubah menjadi lusinan percikan cahaya yang tersebar ke segala arah. Pada saat itu, Huang Yi dapat dengan jelas melihat bahwa serangan mendadak terhadap dirinya ini adalah Radiant Shield yang ada di tangan Long Hao Chen. Sayangnya, perisai ini sekarang telah hancur total. Menghadapi keadaan seperti itu, Long Hao Chen ditinggalkan tanpa sarana. Memang benar bahwa mengutuk pedang berputar adalah keterampilan yang sangat kuat. Tapi dia hanya memiliki satu pedang di tangannya. Dan kemampuan ini membutuhkan dua pedang untuk membangun momentum dengan tepat. Jadi, karena Radiant Shield tidak memiliki kekuatan serangan yang cukup, itu harus digunakan untuk menyelesaikannya. Retakan asli di atasnya diperbesar, sebelum akhirnya berakhir di tepi kehancuran, ke kondisi yang tidak bisa diperbaiki. Tanpa pilihan, Long Hao Chen hanya bisa menggunakan serangan terakhir ini. Dibandingkan dengan equipment Long Hao Chen, equipment Huang Yi jauh lebih mewah. Film kuning kecoklatan yang muncul pada akhirnya adalah keterampilan yang termasuk dalam tongkat sihirnya, perisai pelindung elemen tanah. Saat ia mencapai tanah dengan kecepatan yang mencengangkan, nafas Long Hao Chen jelas menjadi lebih berat. Kurangnya energi spiritual internal inilah yang membuat sensasi lemah ini muncul. Jika ini adalah pertempuran hidup atau mati, dia tidak akan ragu-ragu menggunakan pil spiritual pemulihan. Tetapi dia tidak mau menyia-nyiakan sumber daya berharga dalam pertandingan kompetisi. Lebih penting lagi, dia berharap seperti sebelumnya potensinya untuk tampil dengan pertandingan ini. Setelah jeda singkat, Fight Ring dibebaskan saat dia tiba-tiba menginjak tanah. Meluncurkan charge sekali lagi. Saat ini, dia hanya berjarak sekitar 20 meter dari Huang Yi. Selama dia bisa mengurangi jarak di antara mereka dalam sekejap, dia akan mendapatkan kemenangan. Namun, di saat yang sama, Huang Yi tersenyum tipis. Memegang tongkat sihirnya, dia tak henti-hentinya mengucapkan mantra, dan cincin bersinar tiba-tiba muncul di tanah.
Cincin itu secara mengejutkan mulai bergerak di tanah. Tiba di bawah kaki Long Hao Chen. Pada saat ini, 10 paku tiba-tiba muncul dari tanah. Berbentuk sangkar yang menjebak Long Hao Chen di dalamnya. Peri elemen tanah juga mulai bernyanyi pada saat ini. Menampilkan sinkronisasi dengan Huang Yi yang bisa disebut sempurna. Di udara, warna kuning tiba-tiba muncul dan, segera, 10 batu seukuran batu giling jatuh dari langit. Hendak menghancurkan Long Hao Chen yang masih di dalam sangkar ini. Jika Long Hao Chen masih memiliki Radiant Shield, tidak akan sulit baginya untuk memblokir batu-batu yang jatuh ini. Tapi Radiant Shield telah dihancurkan dan dia tidak memiliki perisai lain untuk mempertahankan dirinya. Saat dia menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen memusatkan perhatiannya pada pertempuran. Ketika dia melihat kandang yang mengelilinginya, dia menyadari fakta bahwa pertandingan ini sayangnya akan sangat sulit untuk dimenangkan. Namun, hingga saat terakhir, dia bertekad untuk tidak pernah menyatakan kata-kata, "Saya menyerah." Memegang gagang pedang api dengan kedua tangan, dia mengambil sedikit langkah ke depan dengan kaki kirinya, menjaga kakinya tetap dekat satu sama lain, menurunkan pinggangnya dan mulai melompat. Penuh tekad dan ketekunan, dia memandangi bebatuan yang jatuh ke tanah saat dia menyelesaikan gerakan lompatan ini. Pada saat ini, keterampilan tempur Long Hao Chen dan kapasitas mentalnya yang kuat tidak diragukan lagi terwujud. Dia tidak menggunakan energi spiritual apapun, sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melompat ke ketinggian 100 meter dan berbenturan dengan bebatuan yang jatuh ini. Selama masa krisis ini, pedang api menghantam batu di sisi mereka, yang merupakan area paling rentan mereka, meminjam kekuatan dari lompatan, daripada menyerang secara sembarangan. Metode ini paling baik dalam menghemat energi spiritual saat bertarung di level tertinggi. Di sisi lain, Huang Yi dan peri elemen tanahnya mulai mengucapkan mantra panjang. Kali ini, waktu nyanyian bahkan lebih lama daripada mantra pemanggilan sebelumnya. Hal yang bahkan lebih aneh dalam nyanyian bersama dengan peri elemen tanahnya adalah bahwa kecepatannya sangat lambat. Dia selesai melantunkan tangga nada musik sebelum membiarkan peri elementalnya memulai yang berikutnya, dan seterusnya. Ini adalah inti dari nyanyian bersama penyihir. Mantra yang akan diluncurkan dengan mantra yang rumit itu hanya bisa menjadi mantra rahasia, membutuhkan koordinasi yang tinggi di antara para pelafal mantra. Memanfaatkan peri unsur adalah metode termudah untuk melakukan mantra gabungan semacam ini. 8 pesaing lain dari grup ketiga saat ini dapat dengan jelas melihat bahwa pertandingan telah diselesaikan. Tidak peduli mantra apa yang diucapkan Huang Yi dan peri elementalnya di bumi, Long Hao Chen tidak punya cara untuk menghentikannya. Dan, tentu saja, semakin lama mantra sihir, semakin kuat kekuatannya. Lusinan batu yang jatuh dikirim terbang oleh Long Hao Chen. Saat ia menemukan keheranannya bahwa kekuatan tubuhnya memang telah membuat kemajuan besar. Terus-menerus menghancurkan batu-batu yang berjatuhan ini membuat tangannya terasa agak mati rasa. Tapi setidaknya dia bisa menghemat energi spiritual internalnya. Dengan cara ini. Bang! Sinar merah keemasan bersinar sekali lagi. Sekali lagi. Itu adalah Shining Solar Strike. Long Hao Chen menggunakan 2 dari mereka berturut-turut untuk membuat celah di kandang yang mengelilinginya dan berhasil keluar. Berlari keluar dari dalam. Anda tidak akan berhasil tepat waktu. Kamu hanya bisa mengakui. Suara acuh tak acuh Huang Yi bergema saat dia mengungkapkan senyum percaya diri. Wajah lembutnya dipenuhi dengan beberapa petunjuk tersembunyi dari kesombongan dan kesombongan. Long Hao Chen tidak meluncurkan tuduhan. Dia menemukan bahwa tanah telah menjadi sangat berbeda. Di atas tanah berpasir asli sekarang ada sedikit cahaya kuning. Cahaya ini sama sekali tidak kuat, tapi masih ada. Huang Yi sedikit tersenyum. Apakah ini tidak baik? Kalau begitu silakan lihat sendiri. Setelah dia dengan ringan menjabat tongkat di tangannya, sebuah pemandangan aneh terjadi. Tanah di bawahnya tiba-tiba membengkak, mendorong tubuhnya setinggi 3 meter di udara. Dan segera mengikuti. Tanah yang membengkak itu mundur. Tiba di punggungnya. Bahkan lebih cepat dari kecepatan serangan Long Hao Chen. Tampaknya dalam sepersekian detik, jarak yang memisahkan Huang Yi dan Long Hao Chen bertambah 100 meter. Baik untuk prajurit atau ksatria,
Poin terpenting saat menghadapi mage adalah jarak. Melihat jarak yang memisahkan mereka meningkat begitu tiba-tiba, Long Hao Chen bingung. Segera, dia merasakan tanah di bawahnya bergetar saat tumpukan besar bumi tiba-tiba menggenang dan berguncang. Tubuhnya langsung terlempar olehnya. Long Hao Chen meringkuk tubuhnya di udara, mengubah arahnya ke tanah. Tetapi tumpukan tanah lain dirangsang. Dengan kejam mengetuknya. Dia mengayunkan pedangnya, memotong di bawah. Bang! Kekuatan besar melemparkan Long Hao Chen sekali lagi ke udara. Menghilangkan semua harapan. Dia bisa dengan jelas melihat pemandangan. Seolah-olah seluruh stadion telah diberi kehidupan karena tumpukan tanah yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling seperti ombak. Wang Yi dengan tenang berdiri di tempat yang jauh, menggunakan kendalinya. Sambil tersenyum, dia memandangnya dengan mengejek. Mantra pengatur bumi dari langkah ke-6. Gelombang bumi. Ini adalah mantra pertahanan diri terbaik untuk penyihir yang menguasai bumi. Tidak hanya bisa membantu untuk menggeser arah tubuhnya sendiri atau bergerak cepat. Itu juga bisa digunakan untuk memblokir serangan atau menyerang musuh. Jadi itu adalah teknik kontrol yang hebat yang bisa menyerang dan bertahan. Selama musuh ada di tanah, dia hampir tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari kendali mantra ini. Kecuali kekuatan lawan begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan mantra itu hingga terlupakan. Long Hao Chen bahkan tidak punya waktu untuk jatuh karena dia sekali lagi terlempar ke udara. Seperti perahu kecil di atas ombak. Dari segala arah, gelombang bumi yang tak terhitung jumlahnya tanpa henti mengarah ke tubuhnya. Bahkan jika tubuh Long Hao Chen sangat kuat, itu tidak mencegah gelombang darah keluar dari tubuhnya. Wasit berdiri di tempat yang sama. Jauh dari medan perang ini. Saat dia mengamati adegan ini dengan cermat, menunggu Long Hao Chen menyerah. Melihat perjuangan Long Hao Chen dengan gelombang bumi, Huang Yi tidak bisa menahan rasa kagum. Satria muda ini pasti lebih muda darinya. Tapi dia sudah berlatih sampai langkah ke-5. Selain itu, tekad dan tekadnya nyata. Hanya saja, pada akhirnya, dia hanyalah seorang ksatria. Dan di atas semua itu, dia adalah ahli dalam bidang kontrol. Ya, dia menghadapi seorang ksatria. Lalu apa? Sensasi kendali penuhnya sangat luar biasa. Terutama melawan lawan seperti ini. Pada saat ini, tubuh Long Hao Chen yang tiba-tiba terlempar ke udara tiba-tiba berhenti dalam penerbangannya. Wang Yi hanya bisa melihat cahaya ungu samar-samar yang datang dari tempat yang tidak diketahui di tubuh Long Hao Chen. Segera, tanda ungu mendetail muncul tanpa dasar. Secara mengejutkan menopang tubuhnya secara paksa sehingga dia tidak terus jatuh. Asteris RAWR asteris, sebuah teriakan melolong yang marah terdengar dengan sangat keras. Mengejutkan semua orang yang hadir di sekitar stadion saat aura langsung menyebar di sekitar cahaya berwarna ungu. 9 lampu ungu berkilauan, melingkari simbol aneh pada tanda di udara. Saat tubuh besar muncul di bawah Long Hao Chen, menangkapnya. Hao Yue. Hao Chen memanggil namanya. Agak heran saat dia membungkuk di atas punggung lebar Hao Yue dan dengan keras terengah-engah. Energi spiritual internalnya hampir habis, yang memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Jika dia dilempar sekali lagi oleh gelombang bumi, dia mungkin akan benar-benar terluka. Benar, Hao Yue datang. Merasa bahwa Long Hao Chen dalam bahaya, dia memilih untuk dipindahkan ke sisinya. Cahaya hijau kebiruan cerah muncul di bawah tubuh Hao Yue, menahan berat tubuhnya dengan panjang 4 meter. Saat berada di sisi Long Hao Chen, ia hanya bertingkah seperti anak manja, penuh kasih sayang dan mencari cinta. Tapi pada saat ini, 6 mata pada 3 kepala Hao Yue benar-benar sedingin es. Mengambang di udara, dia dengan dingin menatap Wang Yi dari jauh. Sebuah gunung. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk memanggil tunggangannya. Jenis gunung apa itu? Mengapung. Melihat Hao Yue, Huang Yi benar-benar tercengang. Bukankah itu sejenis kadal berkepala 3? Tetapi dengan ukuran yang begitu besar, binatang ajaib ini memberikan perasaan yang hampir tidak berwujud. Namun, dia masih tahu mantra pengendali angin float yang sedang dia gunakan. Akibatnya, dia diam-diam mencibir pada dirinya sendiri. Float bukanlah soar. Untuk berapa lama tubuh besar Anda mampu melayang di udara? Segera setelah kamu jatuh,
kamu akan secara identik berada di bawah pengaruh gelombang bumiku. Dan, gelombang bumi, saya bisa bertahan selama 10 menit lagi. Huang Yi tidak berani ceroboh. Dalam sekejap Hao Yue muncul. Dengan peri elemental tanahnya. Dia mulai melantunkan mantra lain. Nyanyiannya adalah untuk mantra Meteorite, sedangkan mantra Earth Elemental Fairy adalah untuk mantra Falling Stone. Meteorit adalah mantra ofensif yang sangat kuat. Tetapi ia meluncurkan satu meteorit yang bergerak sesuai dengan kendali penyihir. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus dengan efek area, Falling Stone secara alami meningkatkan potensi serangannya. Saat sisi ini melantunkan 2 mantra. Di sisi lain, Hao Yue melantunkan 3 mantra. Dan lebih jauh lagi, ketiga atribut mereka sangat berbeda. Suara-suara kecil Little Light, Little Flame, dan Little Green naik pada saat yang bersamaan. Nyanyian mereka dalam bahasa yang tidak dimengerti Long Hao Chen. Itu benar-benar berbeda dari nyanyian manusia. Itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan kuat. Yang pertama menyelesaikan mantranya adalah cahaya kecil. Lingkaran emas muncul dan mengelilingi kepalanya yang besar. Little Light mengangkat kepalanya. Memancarkan cahaya terang mencolok di udara. Segera, awan emas muncul di udara. Dan seketika, seberkas cahaya jatuh dari awan, mengarah ke tubuh Long Hao Chen. Arus hangat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Hao Chen hanya bisa merasakan bahwa energi spiritual cair di tubuhnya berada dalam semacam agitasi total, melompat ke atas dan ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan, memulihkan kekuatannya. Radiant World Skill dari Guardian Knight dari langkah kelima. Juga dikenal sebagai spiritual replenishment, skill ini memiliki batasan yang sangat besar. Skill ini hanya bisa digunakan di antara pengguna elemen cahaya. Itu adalah mantra yang digunakan untuk mentransfer energi spiritual. Mantra yang jauh lebih tidak jelas daripada keterampilan menyimpan kekuatan dalam keterampilan rahasia ksatria. Terlepas dari apakah mereka ksatria penjaga atau ksatria retribusi. Sangat sedikit yang belajar menggunakan keterampilan ini. Tanyakan saja pada diri Anda. Siapa yang bersedia mentransfer energi spiritualnya kepada orang lain? Namun, cahaya kecil bisa menggunakan mantra ini dan dia langsung menggunakannya pada tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen hanya bisa merasakan bahwa dalam hampir sepersekian detik, lebih dari 50% energi spiritual internalnya telah pulih saat dia segera meluruskan postur tubuhnya. Masih duduk di atas Hao Yue. Karena Huang Yi dan peri elemen tanahnya menggunakan mantra mereka terlebih dahulu. Batu jatuh dan meteorit segera diselesaikan secara bersamaan. Di langit, batu berukuran batu kilangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Bersamaan dengan itu, kilauan cahaya kuning muncul bersama dengan batu melingkar yang sepertinya mengeluarkan suara mendesis, mengarah langsung ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen masih duduk di punggung Hao Yue, berdiri tegak dan tidak bergerak. Dia secara alami tahu niat Hao Yue melalui koneksi mereka. Menunduk di bawah flame sword di tangannya. Kilau keemasan muncul di sekitar. Storing power. Little flame meraung di udara. Saat segi enam merah menyala naik di atas kepalanya dan 2 mata kecil berwarna merah menyala bersinar dalam warna merah yang menyilaukan. Bang! Sebuah kolom api tiba-tiba naik di sekitar tubuh Hao Yue. Naik ke udara dan mengubah sebagian besar batu yang jatuh langsung menjadi abu. Ketika bertabrakan dengan meteorit yang ditembakkan ke arahnya, efeknya tidak berbeda. Saat meteorit itu mendekati Long Hao Chen, Little Flame menggerakkan kepalanya yang besar. Hanya bertabrakan dengan meteorit ini yang momentumnya sudah sangat berkurang. Mantra Little Green selesai pada saat ini. Sebuah lampu hijau yang kaya bersinar di punggungnya seketika. Membentuk segi enam berwarna hijau. Saat badai diproduksi dan disemprotkan dari punggung Hao Yue. Munculnya badai ini cukup aneh. Rasanya seperti kentut. Tetapi hasilnya menakjubkan. Tubuh besar Hao Yue didorong oleh Wind Pillar ini. Secepat meteor mengejar bulan. Dia terbang langsung menuju Huang Yi. Persis. Float tidak memungkinkan penerbangan. Tetapi lebih jauh menambahkan bantuan tambahan dari Wind Pillar itu bisa membuatnya meluncur di udara untuk durasi yang singkat. 3 kepala Hao Yue memiliki kecocokan yang sempurna. Little Light merawat pemulihan energi spiritual Long Hao Chen. Little Flame menjaga pertahanan.
dan Little Green merawat terbang. Binatang ajaib 3 atribut. Huang Yi menatap kosong. Meteoritnya baru saja jatuh setelah hancur saat Hao Yue semakin dekat. Tidak baik. Huang Yi buru-buru mengendalikan gelombang bumi dengan maksud melarikan diri. Teknik gelombang bumi ini juga menghabiskan sebagian energi spiritualnya dan, sebagai tambahan, dari rangkaian pertarungan sebelumnya dengan Long Hao Chen, konsumsi energi spiritualnya sudah sangat besar. Dia sudah tidak punya cara untuk melancarkan serangan lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah menambah jarak dan menunggu Long Hao Chen jatuh ke tanah. Tapi apakah Long Hao Chen akan memberinya kesempatan ini? Long Hao Chen melompat keluar dari punggung Hao Yue, menembak ke depan seperti anak panah. Little Green menyemburkan pilar angin yang lebih kecil dan, dengan mengarahkannya ke bawah kaki Long Hao Chen, membuat kecepatannya mencapai batas ekstrim. Gelombang bumi benar-benar digunakan dengan cerdik saat Huang Yi menggunakan kendali di bawah kakinya untuk mengubah arah. Dengan cahaya putih, kekuatan menarik yang kuat menyeret Huang Yi, benar-benar tercengang ke arahnya. Dan pada saat berikutnya, pedang api Long Hao Chen sudah di depannya. Kompor Sein spiritual. Tarik. Sebelumnya, Long Hao Chen ingin menggunakan skill ini segera setelah dia berada dalam jarak 20 meter dari musuhnya. Tetapi secara paksa dipisahkan darinya oleh kemunculan kandang yang tiba-tiba. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan lagi saat ini? Hao Yue, dengan 4 anggota tubuhnya yang kokoh, jatuh ke tanah, menyerbu ke arah Long Hao Chen. Little Green membuka mulutnya untuk menarik napas, mengerahkan kekuatan menarik yang besar untuk menarik sesuatu. Dan, segera, bola angin lain diciptakan, membantu Long Hao Chen jatuh dengan lembut ke tanah. Ketika Huang Yi kembali ke akal sehatnya, 3 kepala besar dan ganas sudah di depannya, mengelilinginya dari 3 arah. Bernapas dengan keras, Little Flame menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya, sepertinya memikirkannya seperti makanan yang lezat. Tidak, saya mengakui. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Bab 123. Keir yang begitu kuat. Berhenti. Saya mengakui. Huang Yi berteriak kaget, membuat seluruh penonton kaget. Adegan ini benar-benar teatrikal. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang dirancang sebagai pemenang masa depan absolut, Huang Yi, akan membuat lawannya Long Hao Chen membalikkan keadaan dalam waktu yang singkat. Dari penampilan Hao Yue hingga akhir pertarungan, waktu 10 napas bahkan belum berlalu. Begitulah kekuatan Hao Yue yang tak terbantahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak menggunakan mantra yang sangat kuat, ketiga kepala ini, masing-masing memiliki atribut yang berbeda, memiliki koordinasi yang luar biasa antara satu sama lain. Seolah-olah 3 penyihir secara bersamaan memberikan bantuan mereka kepada Long Hao Chen. Gelombang bumi memudar, mengembalikan stadion ke keadaan tenang semula. Tapi Hao Yue tidak bergerak sedikit pun. 3 kepala dan 6 mata difokuskan pada peri elemental tanah di tubuh Huang Yi. Little Green membuka mulutnya, melepaskan kekuatan atraktif yang kuat. Dengan sedikit teriakan peri elemen tanah, yang terakhir ini tersedot di saat berikutnya. Tidak, Huang Yi berteriak keras. Ketakutan aslinya terhadap 3 kepala besar Hao Yue berubah menjadi putus asa. Seberapa penting kompor elemen spiritual ini? Baginya, kehilangan peri elemen sama saja dengan penurunan kekuatannya sebesar 40%. Little Green, kamu tidak bisa. Cepat keluarkan. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah. Little Green memberi Long Hao Chen pandangan tidak mengerti saat Little Light dan Little Fire menelan seteguk air liur. Mata mereka mengungkapkan ekspresi patah hati. Saat mereka mengelilingi Little Green secara manusiawi, seolah mencoba meyakinkannya. Little Green dengan enggan membuka mulutnya, dan membusungkan elemental fairy tanah, menghancurkannya di sisi Huang Yi. Orang kecil ini benar-benar ngeri dan menggigil seolah-olah itu adalah akhir dunia karena pengalaman ini. Karena kemampuan elemen tubuhnya tampak berlumpur. Itu basah. Tapi Huang Yi, yang masih sangat gembira melihat itu, menyerap kembali si kecil itu ke dalam tubuhnya tanpa ragu sedikit pun. Menyerap air liurnya bersama di dalam dadanya.
Long Hao Chen dengan tidak senang menepuk kepala Little Green. Kalian benar-benar ingin makan apapun. Saudara Huang, maafkan saya. Petik 2. Huang Yi menggelengkan kepalanya. Akulah yang harus berterima kasih. Aku tersesat. Setelah selesai berbicara, dia melakukan penghormatan penyihir penuh rasa terima kasih kepada Long Hao Chen. Berbalik dan kembali ke ruang tunggu. Victor. Long Hao Chen. Bahkan tanpa berbicara tentang pesaing lainnya, wasit mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama pemenang. Saat dia melihat ke atas dan ke bawah pada binatang ajaib yang tidak biasa ini di sisi Long Hao Chen. Binatang ajaib yang bisa menggunakan 3 atribut berbeda sebenarnya tidak ada, tapi sangat jarang melihat satu dengan 3 kepala. Selain itu, secara umum, binatang ajaib yang dapat menggunakan 3 atribut umumnya setidaknya berada di langkah ke-8. Wasit ini memiliki mata yang tajam dan dapat dengan jelas melihat bahwa teman binatang ajaib ini milik Long Hao Chen kira-kira pada langkah ke-6 awal kultivasi dan belum terlalu tangguh. Tetapi melihatnya, sepertinya sudah dewasa. Tubuh. Jika kadal berkepala 3 ini terus tumbuh, dengan bakatnya yang memberinya akses ke 3 atribut sihir, niscaya akan sangat membantu bagi Long Hao Chen untuk menjadi seorang ksatria yang sangat tangguh. Long Hao Chen tidak tinggal di sana tanpa bergerak dan langsung mengirim Hao Yue kembali ke hotel, di kamar tempat dia awalnya, melalui kontraknya. Pemanggilan binatang ajaib juga bisa dipicu sendiri, terutama dalam kasus ini di mana Long Hao Chen dan Hao Yue berbagi kontrak darah yang meningkatkan hubungan mereka sebagian besar. Tidak akan ada apa-apa hari ini, bukan? Melihat pertandingan saya berakhir begitu awal, saya pasti bisa menunggu di sana untuk Keyer. Setelah membiarkan Keyer menunggunya dengan sia-sia 2 kali berturut-turut, penuh kekhawatiran, Long Hao Chen merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Akibatnya, setelah memenangkan pertandingan, dia dengan tidak sabar meninggalkan stadion. Pertarungan hari ini telah menetapkan tempatnya di kompetisi di antara kelompok ketiga. Huang Yi kemungkinan adalah lawan paling kuat yang bisa dia miliki di grup ini. Jadi memenangkan pertandingan ini membuat sisa kompetisi menjadi lebih mudah baginya. Di sisi lain, di stadion kompetisi grup kedua, Li Xin duduk di ruang tunggu, cemas tentang pertandingan yang akan segera dimulai. Dia saat ini bahkan lebih gugup daripada sebelum pertandingannya sendiri. Kedua partai pertandingan dengan cepat berjalan ke dalam stadion. Dan di antara mereka justru yang menang melawan Lin Xin, pendeta Baldi Simasian. Dan di sisi lain, membiarkan suara yang familiar ini, Keyer menggenggam tongkat bambunya, berjalan tanpa tergesa-gesa ke dalam stadion. Mata Simasian terfokus pada Keyer yang akan masuk, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Di hari sebelumnya, dia melihat pertandingan antara Keyer dan Li Xin. Fakta Keyer segera memilih untuk menyerah benar-benar misterius. Bagaimana gadis buta ini bisa lolos kualifikasi? Tapi saat ini, Keyer adalah lawannya. Pertandingan antara Simasian dan Keyer mungkin akan dimulai. Wasit mengumumkan itu, dan segera mundur. Dan 4 pilar untuk membantu pembunuh kemudian bangkit. Simasian tidak secara langsung melancarkan serangan saat dia memberikan tatapan bingung kepada Keyer. Nyonya, kamu baik-baik saja. Kalau mau, Anda bisa kebobolan. Loh, sebenarnya, saya tidak terlalu suka berperang melawan perempuan. Dengan penampilanmu ini, aku benar-benar tidak akan bisa memulai serangan. Petik 2. Saya akan menyerang. Suara dingin Keyer segera bergema. Detik berikutnya, Simasian merasa bahwa seluruh tubuhnya tiba-tiba digoreng. Karena niat membunuh yang tercekik langsung memenuhi udara. Keyer bagaimanapun juga adalah Keyer, seorang gadis buta yang berjalan dengan bantuan tongkat bambu. Tetapi di saat berikutnya, di depan mata Simasian, dia berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Saat sosoknya bersinar, seperti di babak penyisihan, Keyer tiba-tiba berubah menjadi petir hitam. Simasian hanya bisa merasakan ada sekuntum bunga di depan matanya. Karena Keyer telah tiba di hadapannya. Ujung pendek tongkat bambunya langsung mengarah ke dadanya. Seolah-olah itu adalah belati. Reaksi Simasian juga cepat. Merasakan bunga ini yang memberinya perasaan agak tidak normal. Dia dengan cepat mundur dan mengambil langkah besar.
Dia mengandalkan persepsinya dan segera memegang tongkat sihirnya yang tebal di hadapan dirinya sendiri. Dengan suara deng, Sima Xian hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang langsung mengalir keluar. Saat hawa dingin yang pekat menyebar ke tongkat sihirnya, masuk ke dalam telapak tangannya, dengan kekuatan tembus yang membuat seluruh tubuhnya sedingin es. Tapi dari mata para pesaing lainnya, Keyer seperti momok yang langsung melesat ke depan. Tongkat bambunya diarahkan ke tongkat Sima Xian, karena tubuh Sima Xian sudah didorong ke belakang ke arah yang berlawanan. Langkah kelima, Sima Xian berteriak keras pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada perbedaan seperti itu antara dia yang tidak memiliki kultivasi di tingkat langkah kelima, dan lawannya? Dan bagaimana energi spiritualnya bisa begitu kejam? Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya mendekat. Sima Xian segera memberikan jawaban yang benar. Kaki kanannya dengan kejam menginjak tanah saat dia menggunakan Secret Knob. Cahaya putih yang berubah menjadi cincin cahaya langsung mengelilingi tubuhnya, melepaskan kekuatan ledakan yang penting. Secara alami, jawabannya adalah yang tepat. Sama seperti sejenis belatung yang menempel di kaki seseorang. Dia mencoba mengikuti kecepatan Keyer dengan menggunakan ketukan suci sebelum mundur, mengambil jeda sebentar. Sima Xian masih memegang tongkatnya, meletakkannya secara horizontal di hadapannya, menempatkan palu suci miliknya untuk digunakan. Dia langsung menuju Keyer, bertujuan untuk bertabrakan dengan Keyer secara langsung. Pada saat yang sama, cahaya terang muncul dari tubuhnya. Itu adalah mantra pelindung yang digunakan oleh pendeta. Cahaya suci. Oh, Sima Xian meraung marah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang saat pakaian di bagian atas tubuhnya terbelah satu demi satu. Saat dia memasuki kondisi kegilaan. Jika, dari mata para penonton, rangkaian serangannya terhadap Lin Xin yang bertahan sudah bisa digambarkan sebagai hal yang mencengangkan. Dia sekarang menggunakan madness membuat pesaing lainnya bergetar dari lubuk hati mereka. Orang ini, apakah dia benar-benar seorang pendeta? Balasan Sima Xian. Dengan sendirinya, tidak bisa digambarkan sebagai buruk. Tapi sayangnya, lawannya adalah Keyer. Seluruh tubuh Keyer bersinar, mengarahkan tongkat bambu ke depan, dan membuat palu suci menghilang begitu saja, tanpa dasar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan ofensifnya. Dan sementara itu, tubuh Keyer langsung menjadi ilusi, meninggalkan Sima Xian yang tidak bisa mengejar siluetnya. Efek mode kegilaan pada kecepatan serangan dan kekuatan ofensif Sima Xian benar-benar mencengangkan. Saat dia melambaikan tongkatnya, meluncurkan serangan dengan kecepatan tinggi ke arah Keyer. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul seketika. Bahkan ketika menghadapi kekuatan tirani seperti itu, Keyer tidak mundur, dan malah menyerang. Secara mengejutkan bergegas ke jangkauan staf Sima Xian. Papa-papa. Dengan 4 suara berturut-turut, 4 cahaya biru secara bersamaan muncul di 4 tempat berbeda dari cahaya suci, membuatnya langsung hancur berantakan. Sima Xian saat ini tercengang sejauh mungkin. Apakah dia benar-benar manusia? Atau dia hantu? Dia jelas telah melihatnya dihancurkan oleh senjatanya. Tetapi dia tidak merasakan sensasi berhubungan dengan apapun. Pada saat ini, teriakan menusuk telinga terdengar dari jarak dekat. Sima Xian hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa di kedua telinganya, karena pikirannya langsung menjadi kosong. Juga pada saat ini, Keyer yang telah tiba dalam jarak 2 meter sebelum lawannya menunjuk sekali lagi tongkat bambunya ke depan, mengeluarkan kilau damai yang bersinar biru. Dengan suara pu, itu mengenai tongkatnya tepat di ujungnya. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan yang keluar darinya sudah jauh lebih besar. Tetapi, meskipun dia dalam kondisi kegilaan, itu tidak berguna dalam kondisi linglung ini. Senjata di tangannya ini langsung terlempar keluar dari otot kokoh Sima Xian. Segera, tongkat bambu Keyer menyapu ke depan dan, dengan suara pu, Sima Xian dikirim terbang 5 meter ke belakang, jatuh ke tanah. Dengan kilatan bayangan, ujung tongkat bambu sudah ditekan ke tenggorokan Sima Xian. Slistab Spectral Dodging Magic Brain Waves Despotic Stab. Energi spiritual Keyer penuh dengan daya tembus. Sima Xian saat ini tertekan di tanah.
hanya bisa menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk melawan Keyer, menunjukkan beberapa kemampuan untuk melawan. Kamu kalah. Keyer mengucapkan kata-kata ini dengan nada acuh tak acuh. Saat dia mendapatkan kembali tongkat bambunya dan tanpa tergesa-gesa berjalan kembali ke ruang tunggu. Bahkan tanpa menunggu konfirmasi wasit, dia pergi dengan penuh keyakinan. Karena saat pertandingan kemarin, Keyer langsung kebobolan melawan Lee Sin. Pesaing lain penuh penghinaan terhadapnya. Tapi kali ini, ekspresi mereka menjadi pemandangan yang aneh untuk dilihat. Sima Xian belum mencapai langkah kelima kultivasi. Tetapi dia masih di atas peringkat ke-8 dari langkah keempat. Di bawah kondisi kegilaan, dia biasanya bisa menyamai pembangkit tenaga listrik di langkah kelima. Namun, di depan Keyer, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Dari penampilan Keyer di atas panggung hingga akhir pertandingan, waktu yang berlalu sangat singkat. Namun, Keyer masih memiliki penampilan seperti gadis ini. Saat dia bergerak seperti petir dengan kekuatan serangan yang hebat, mengguncang setiap penonton. Seseorang harus menyadari bahwa dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak menggunakan pilar ini. Dan sebagai tambahan, dia buta. Ketenaran pembunuh tanda pagar satu ini benar-benar pantas. Victor, Keyer, wasit secara bersamaan mengumumkan. Dan Sima Xian, yang sebelumnya bangkit dari tanah, menggunakan tangannya untuk membelai kepala botaknya. Sebelum melihat Keyer lagi, dengan ekspresi yang sama sekali berbeda, bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, pembunuh benar-benar bisa menjadi luar biasa. Petik 2. Pertarungan ini memiliki pengaruh besar pada Sima Xian. Karena ini adalah pertama kalinya dia benar-benar kewalahan dan tidak dapat menyerang ketika menghadapi lawan dengan usia yang sama dengannya. Bab 124. Keyer yang begitu kuat 2. Sebenarnya, Sima Xian saat ini tampak mirip dengan Berserker menggunakan atribut cahaya. Pada tahap awal, pendeta seharusnya memiliki kemampuan ofensif yang sangat terbatas. Yang pasti, kekuatan fisiknya sangat tinggi. Tapi bagaimana dia bisa melawan seorang ultra jenius dari tipe yang bahkan tidak muncul setiap 1000 tahun sekali? Putri Suci Samsara. Lin Xin menatap kosong ke Keyer, yang akan kembali ke ruang tunggu, dengan mata terfokus padanya. Pendapatnya saat ini tentang Keyer benar-benar berbeda. Singkatnya, dia hanya menjadi favorit besar yang harus dia pegang, tentu. Itu sama sekali bukan dalam arti itu. Dia hanya ingin mencoba mendapatkan rahmat baiknya. Dia tidak memiliki jenis lain dari ide-ide. Gadis ini yang sebelumnya bersama dengan Long Hao Chen, seorang wanita muda yang tampak halus yang juga kehilangan penglihatannya sebenarnya sangat kuat ke tingkat yang menakutkan. Sima Xian telah belajar dan mengalami kekuatan bertarungnya hari ini dengan tubuhnya sendiri. Terlalu kuat. Itu terlalu kuat. Siapa lagi yang bisa bersaing melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu selama seleksi perburuan setan ini? Kejutan Lee Sin tidak kurang dari Lin Xin. Apa yang tidak diharapkan Lin Xin, dia juga tidak mengharapkannya. Selanjutnya, selama pertandingan melawannya di hari sebelumnya, Keyer secara sukarela menyerah. Bahkan jika dia memiliki Rose, dapatkah dia benar-benar menang melawannya? Lil, bro, di mana kau mendapatkan wanita kecil seabnormal dirimu? Di masa lalu, Lee Sin selalu berpikir bahwa Long Hao Chen adalah jenius terhebat yang bisa ada di dunia ini. Tetapi wanita kecil di depan matanya ini tidak terlihat lebih tua darinya. Dia juga sudah berada di tahap kelima kultivasi. Setelah melihat betapa mudah dan terampilnya dia menghadapi Sima Xian dengan sikap tenang seperti itu, dia jelas jauh dari habis-habisan. Jika dia benar-benar bisa menjadi pacar adik laki-lakinya, betapa hebatnya itu. Kakak, aku pergi dulu. Keyer mendekati Lee Sin di samping, dan mengatakan ini dengan suara rendah. Lee Sin tersenyum tipis, dan bertanya, kamu akan menunggunya? Ya, Lee Sin berkata sambil tersenyum. Cepat pergi. Melihat kamu begitu kuat, sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu. Petik 2. Di bawah tatapan semua pesaing, Keyer diam-diam pergi. Untuk hari-hari berikutnya, pertandingan lain Long Hao Chen bisa dikatakan berjalan semulus angin-angin.
Dia tidak menemui komplikasi apapun. Sampai-sampai dia bahkan tidak membutuhkan Hao Yue untuk tampil di atas panggung. Selain itu, ia berhasil meraih 5 kemenangan dari orang-orang yang menyerah sejak awal pertandingan. Saat menariknya sebagai lawan mereka, kedua pendeta itu langsung menyerah. Mereka telah melihat dengan jelas bagaimana Long Hao Chen menghancurkan raksasa bumi. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan tingkat kekuatan serangan ini? Dan 3 kemenangan terakhir adalah kontribusi dari para pembunuh lainnya. Selama kompetisi berkelompok, setiap orang memiliki 9 pertandingan. Sejauh ini Long Hao Chen hanya butuh 7 kemenangan untuk memastikan lolos. Pada 2 hari terakhir, dia melawan 2 wanita aneh dari kelompok ini, Wang Yuan dan Chen Yinger. Dalam kelompok ini, Long Hao Chen dan Huang Yi adalah orang-orang yang menunjukkan kekuatan paling menakjubkan. Tetapi orang-orang yang paling menarik perhatian bukanlah mereka. Itu adalah pemanggil wanita muda ini, Chen Yinger. Setelah dikalahkan 3 kali berturut-turut, dia muncul sebagai pemenang 3 kali berturut-turut. Metode bertarungnya sederhana. Itu hanya mengandalkan kreature summoning gate. Ketika melawan Long Hao Chen, wanita muda ini memanggil tunggangan yang pada dasarnya tidak bisa dia kenali sama sekali. Dan ketika dia berakhir melawan Huang Yi, yang keluar dari gerbang pemanggilan makhluk dengan keterlaluan adalah naga hijau besar di langkah ke-8 yang mengintimidasi Huang Yi sedemikian rupa sehingga dia langsung menyerah. Sejak itu, wanita ini menjadi elemen paling tidak terduga dari kelompok ketiga. Coba tanyakan, siapa di antara anak-anak muda ini yang mungkin ingin mengukur dirinya melawan binatang ajaib di langkah ke-8? Penampilan Wang Yuan juga menarik perhatian. Seperti Long Hao Chen, dia mendapatkan 7 kemenangan untuk dirinya sendiri. Namun, sampai hari ini, yang belum dia lawan adalah lawan terberat, Long Hao Chen dan Huang Yi. Pada akhirnya, dia harus bersaing dengan mereka berdua. Akibatnya, setelah Long Hao Chen mendapatkan salah satu tempat, tempat kedua akan diselesaikan dalam pertandingan antara Huang Yi dan Wang Yuan. Pada saat pertandingan ini, Huang Yi telah kalah dalam 2 pertandingan, tetapi memiliki kesempatan yang bagus untuk mengejar Wang Yuan dan mungkin mengincar kemenangan ke-7. Dengan cara ini, selama Long Hao Chen bisa mengalahkannya, dengan memperhatikan jumlah kemenangan dan kekalahan yang sama dari kedua belah pihak, dia mungkin bisa melampaui lawannya dalam peringkat dan tetap dalam kompetisi, bersama dengan Long Hao Chen. Keajaiban kelompok ketiga ini tidak diragukan lagi adalah pemanggil acak ini. Dan ada pria yang lebih luar biasa di kelompok kedua. Itu adalah Lin Xin. Di antara 7 pertandingan yang dia ikuti, Lin Xin mengakhiri 6 pertandingan berturut-turut. Tepat. Kecuali dari 1 kekalahannya melawan pendeta botak si Masian karena masalah waktu. 6 pertandingan kompetisi berikutnya semuanya berakhir imbang. Itu karena meskipun dia tidak bisa menyerang, tidak ada orang yang bisa menembus pertahanannya. Itu sama bahkan untuk Li Xin yang memiliki Rose Unicorn-nya. Sial baginya. Pertandingan hari ke-8 akan segera dimulai. Dan pada hari ini, lawannya justru Keyer. Dalam kelompok kedua, Keyer tidak ada bandingannya. 7 pertandingannya telah berakhir dengan 6 kemenangan dan 1 kekalahan melawan Li Xin yang dengan mengandalkan Rose Unicorn-nya pun berakhir dengan hasil yang baik dengan 5 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kekalahan. Kekalahannya melawan summoner dari kuil spiritual. Namun, keesokan harinya, ketika summoner ini melawan Keyer sebagai lawannya, dia terluka parah olehnya, menyebabkan banyak komplikasi di belakang. Untuk alasan ini, kuil spiritual mengajukan keluhan terhadap kuil assassin. Namun, apakah ini benar-benar berguna? Pendeta botak si Masian adalah peringkat ketiga dari kelompok ini. 7 pertandingannya telah berakhir dengan 5 kemenangan dan 2 kekalahan. Kekalahan kedua terjadi saat ia melawan Li Xin. Dominasi Rose Unicorn benar-benar terlalu besar, semakin menambahkan fakta bahwa Li Xin sendiri adalah seorang Retribution Knight. Selain itu, setelah berevolusi, Rose Unicorn mendapatkan banyak pengalaman bertempur, membuat koordinasi mereka lebih baik dan lebih baik. 2 pertandingan terakhir Keyer dalam grup ini melawan Lin Xin, penyihir yang tidak bisa menyerang, dan seorang pejuang. Pada dasarnya, sampai sekarang,
Li Xin dan tunggangannya mengalahkan yang lain dalam kompetisi ini. Li Xin jelas tahu bahwa jika bukan karena Keyer, dia tidak akan pernah berhasil dalam kelompok ini. Dan bagi wanita muda ini, yang membantunya karena kasih sayang dan bukan karena alasan, dia semakin disukai. Dalam 5 hari terakhir, Long Hao Chen tidak benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan Keyer, dia tidak lebih dari menemaninya kembali setiap hari. Bagaimanapun, mereka masih terlalu muda, dan berpegangan tangan sudah, bagi mereka, merupakan sumber kebahagiaan yang besar. Mereka tidak banyak mengobrol, tetapi sudah merasa sangat akrab satu sama lain. Li Xin sudah memberitahu Long Hao Chen fakta bahwa dia jauh dari sekuat Keyer dan membiarkan pasangan ini mengaturnya di antara mereka sendiri. Alangkah baiknya jika dia bisa mengembangkan hubungan mereka. Long Hao Chen tidak pernah bertanya kepada Keyer tentang alasan dia kebobolan. Karena pada hari pertama kompetisi, ketika Keyer kebobolan karena pertimbangan untuk Li Xin, itu memperkuat kesan pertama Long Hao Chen tentang Keyer sebagai seorang buta gadis, yang tersirat dalam pikirannya, bahwa kemampuan bertarungnya tidak bisa terlalu bagus. Pada saat itu, perasaan kasihannya semakin diperkuat. Rombongan memasuki hari ke-8 kompetisi. Pagi yang cerah. Saat dia mengambil sarapannya, Li Xin mengolok-olok Long Hao Chen. Adik kecil, sebelum kamu mengirim Keyer pulang setiap hari, di mana kamu membawanya untuk bersenang-senang? Ye Hua yang sedang makan bersama mereka juga memandang Long Hao Chen. Secara alami, Li Xin tidak akan menyembunyikan fakta bahwa Long Hao Chen akrab dengan Keyer, dan juga memberitahunya tentang kehebatan bertarung Keyer. Secara alami, Ye Hua tidak akan menentang hubungan antara muridnya yang berharga dan bintang masa depan kuil assassin ini. Seorang gadis buta, tetapi lebih jauh dan bertentangan dengan semua harapan. Seorang pembunuh yang sangat kuat. Ini sendiri merupakan pemandangan yang sangat langka. Meskipun pada awalnya, dia percaya bahwa itu adalah hal yang sangat buruk bagi Long Hao Chen untuk mendapatkan pacar begitu awal. Wahyu yang telah diberikan pada hari sebelumnya benar-benar berubah pikiran. Selamat bersenang-senang. Saya hanya mengirimnya kembali ke rumah dan itu saja. Adalah jawaban Long Hao Chen. Li Xin segera membuka lebar matanya. Tidak mungkin. Lil, bro. Jadi itulah yang Anda sebut kencan dengan seorang gadis. Itu terlalu tidak romantis. Sekalipun Anda gugup karena persaingan yang sedang berlangsung, itu bukan alasan bagi Anda untuk tidak mengajaknya bersenang-senang atau mengundangnya makan. Bukan. Diskusikan. Diskusikan. Dan kenali keadaan keluarganya dan hal-hal semacam ini. Petik 2. Ajak dia makan. Long Hao Chen berkata. Tapi saya tidak punya uang. Dia memang tidak punya uang. Semua uang yang dia dapatkan tanpa kecuali digunakan untuk perut Hao Yue. Setelah Hao Yue berevolusi, dia makan lebih banyak lagi. Orang ini benar-benar pengosongan dompet. Li Xin menepuk keningnya, dan berkata dengan suara tenang. Dasar bodoh. Kawan, jika kamu tidak punya uang, tidak bisakah kamu meminta uang kepada adikmu? Konyol sekali. Sini. Saat dia berbicara, sekarung koin emas diambil dari dadanya dan dilemparkan ke Long Hao Chen. Kak. Aku tidak bisa menerima uangmu. Long Hao Chen buru-buru melemparkan karung koin ini kembali padanya. Li Xin membuka lebar matanya. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencari pemukulan? Cepat ambil kembali. Bukankah wajar jika seorang adik menghabiskan uang kakak perempuannya? Dan sejak awal, saya telah menganggap Anda seperti adik laki-laki. Mungkinkah Anda tidak menganggap saya sebagai kakak perempuan yang baik? Jika Anda berani mengembalikan ini, kakak perempuan akan sangat marah, dan akan mengabaikan Anda di masa depan. Petik 2. Aku, pada saat itu, Long Hao Chen tidak tahu apa yang harus dia jawab padanya. Ye Hua berkata, terima itu. Siner juga melakukan ini demi Anda. Wanita itu Keyer. Kamu harus memperlakukannya lebih baik. Jika Anda memiliki kesempatan, selama pemilihan grup untuk regu pemburu iblis, Anda harus melakukan yang terbaik untuk bersamanya. Kemarin, seorang lelaki tua yang sangat misterius datang menemui Ye Hua, untuk berbicara dengannya secara pribadi selama 1 jam penuh. Setelah pria tua ini pergi,
Yehua tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama, membawa perasaan terbelah antara tawa dan air mata. Itu karena itu adalah petinggi dari kuil ksatria yang datang untuk menemukannya. Dan tujuan mereka secara tak terduga adalah untuk memberitahunya bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk menjadi mak comblang antara Long Hao Chen dan Keyer. Meskipun dia tidak terlalu jelas, inilah pesan yang dia sampaikan. Itu hanya bisa berarti bahwa Keyer sangat tidak biasa di kuil assassin dan dengan cara ini, keduanya bisa maju bersama. Namun, mengingat temperamen Yehua, dia secara alami tidak bisa bertindak sebagai mak comblang bagi muridnya secara nyata. Hari ini, kalimat tunggal ini juga merupakan ekspresi yang mengisyaratkan persetujuannya terhadap Long Hao Chen dan Keyer bersama. Setelah mengambil koin emas, Long Hao Chen merasa sangat malu. Tepat sekali, aku sudah mengenal Keyer begitu lama, tapi aku tidak pernah mengundangnya untuk makan. Stadion Mage, lapangan grup kedua. Menurut undian, hari ini, pertandingan pertama akan melawan Keyer melawan Lin Xin, lawannya yang tercengang. Keyer melawan Lin Xin, kedua belah pihak mungkin tampil di atas panggung. Wasit berteriak keras dari dalam stadion. Keyer perlahan berdiri tegak. Dan tepat ketika dia akan pergi, Lin Xin yang sudah berdiri, berkata dengan lantang, "Saya menyerah, saya menyerah." Dalam grup kedua ini adalah pertama kalinya pertandingan kebobolan sebelum tidak ada dari kedua belah pihak yang masuk ke panggung. Lin Xin mengungkapkan senyum tipis ke arah Keyer. Dia tahu bahwa Keyer tidak bisa melihat, tapi masih melambaikan tangannya. Baginya, terlepas dari apa yang dia lakukan, tidak mungkin dia bisa masuk 16 besar. Karena itu masalahnya. Dia mungkin juga bertindak seperti orang baik dan memberi bantuan Keyer. Lebih penting lagi, dia tidak percaya bahwa dia mungkin bisa memblokir serangan Keyer. Bab 125. Keyer yang begitu kuat 3. Lin Xin adalah seorang mage yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Tapi itu tidak berarti dia tidak pintar. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat cerdas. Apa panggilan Keyer? Dia adalah seorang pembunuh. Apakah dia menggunakan senjata selain tongkat bambu? Benar-benar tidak. Dari awal kompetisi hingga sekarang, Keyer tidak mengeluarkan senjata pembunuh sungguhan. Jika dia benar-benar mengeluarkan satu, pada level berapa kekuatan ofensifnya? Dia tidak ingin menjadi ujian bagus pertamanya, hanya karena kekuatan pertahanannya hebat. Di grup ketiga, Long Hao Chen juga menjadi yang pertama tampil di panggung hari ini. Hanya saja, pertandingannya tidak sesantai Keyer. Wang Yuan menghadapi Long Hao Chen sebagai lawannya. Tangan kanannya memegang perisai berat yang bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri. Menatap Long Hao Chen dengan mata penuh percaya diri. Dia tahu bahwa selama dia bisa memenangkan pertandingan ini, maka tempat pertama dari grup kedua akan menjadi miliknya. Meskipun kompetisi melawan mereka yang berada di 16 besar akan melibatkan undian lagi, kelompok pertama mereka akan bertemu beberapa detik dari kelompok lain. Jadi jelas, bagi dia, memiliki status peringkat pertama kelompoknya akan sangat menguntungkan. Hanya saja, dia juga tahu bahwa pria di depan matanya akan sangat sulit diatasi. Hari itu, ketika Long Hao Chen mengalahkan Huang Yi, meskipun penampakan tunggangan yang dia ungkapkan berumur pendek, itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Pertandingan dimulai. Wasit mengumumkan sebelum perlahan mundur. Wang Yuan memegang perisainya ditempatkan secara horizontal. Ditempatkan di depan tubuhnya. Saat dia menghadapi Long Hao Chen dan berteriak, "Panggil itu. Biarkan tungganganmu ini keluar." Petik 2. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Dan berkata, "Itu tidak adil. Jika kekuatan Anda benar-benar dapat memaksa saya untuk melakukannya, saya akan mempertimbangkannya kembali." Petik 2. Meskipun dia benar-benar berharap kompetisi hebat ini membantu meningkatkan pengalaman bertarungnya, dia juga tidak bisa bersikap kaku. Menerobos langkah kelima adalah sesuatu yang Long Hao Chen sendiri tidak harapkan akan terjadi. Tetapi sekarang, tidak hanya dia menerobos, Hao Yue juga telah menyelesaikan evolusi keduanya. Ini memberinya kekuatan nyata yang diperlukan untuk memasuki 3 besar final ini. Bagaimanapun, ada kompor spiritual untuk mendapatkan sebagai hadiah.
Lebih jauh, janji yang dia buat untuk Lin Xin belum tercapai. Tentu saja akan menjadi yang terbaik jika dia bisa berada di puncak seleksi perburuan setan ini. Long Hao Chen benar-benar tidak menyukai perasaan berhutang pada seseorang. Wang Yuan tidak bisa menahan tawa sedikit. Memegang permata kecil di tubuhnya dengan tangan kirinya. Dia mengangguk ke arah Long Hao Chen. Seperti yang Anda katakan, mari kita bertarung dalam pertempuran yang adil. Sementara dia mengatakan itu, dia berteriak dengan keras sebelum berlari menuju Long Hao Chen dalam waktu singkat. Meskipun kecepatannya mungkin tidak sebanding dengan seorang pembunuh, dengan setiap langkah, ledakan keras terdengar, dan kekuatannya yang mengesankan meningkat. Energi spiritual perak naik dan menutupi kulitnya dengan lapisan perak cemerlang. Bukankah dia di langkah kelima? Itu adalah energi spiritual yang sangat cair. Long Hao Chen langsung terkejut. Karena pada pertandingan sebelumnya, Wang Yuan hanya menampilkan kekuatan yang berada di puncak langkah keempat. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan di tingkat langkah kelima. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia menyembunyikan kekuatannya lebih awal atau baru saja membuat terobosan. Menurut logika umum dari kuil prajurit, Wang Yuan sama sekali tidak cocok dengan cetakan prajurit perisai biasa. Perisai besarnya pada dasarnya digunakan seolah-olah itu adalah kapak yang berat. Kurang dari 10 meter dari Long Hao Chen, menginjak kaki kanannya, dia naik ke udara, mengayunkan perisai besarnya, dan langsung menuju kepalanya. Dengan tatapan kasar itu, dia bahkan tidak memiliki setengah keanggunan yang seharusnya dimiliki wanita, dan bahkan lebih ganas dari para pejuang pria. Long Hao Chen memegang perisai besi halus di tangan kirinya dan pedang api di tangan kanannya. Itu adalah perisai besi yang bagus. Setelah dia kehilangan Radiant Shield-nya, dia pergi untuk melihat-lihat rumah lelang utama aliansi. Namun, dengan jumlah uang pribadi yang tersisa setelah memberi makan Hao Yue, semua senjata bagus tampak terlalu mahal. Itu sangat mahal sehingga dia pergi tidak lama setelah hanya melihat-lihat. Perisai tingkat sihir biasa akan menelan biaya hingga 1000 emas. Bahkan perisai paduan harganya 100 emas. Di bawah situasi tak berdaya ini, Long Hao Chen menghabiskan 10 emas untuk membeli perisai besinya untuk berimprovisasi. Dia juga menghabiskan 20 emas untuk membeli pedang berat yang dia simpan di cincin lupa aku tidak. Benar, dia hanya bisa memikirkan itu setelah tahap terakhir ini. Ketika dia akan segera kembali ke kuil ksatria untuk mengambil hadiahnya untuk babak penyisihan. 10 besar kualifikasi tampaknya semuanya bisa mendapatkan peralatan langka di tingkat spiritual. Jika dia menjual benda ini, dia bisa mengumpulkan cukup uang untuk memberinya satu set peralatan tingkat sihir. Dia pasti tidak akan meminta uang kepada saudara perempuan atau gurunya. Serangan. Melawan Wang Yuan yang maju dari udara untuk menyerangnya. Long Hao Chen menggunakan assault. Secara alami, dia tidak menghadap kepalanya, tapi mengapit sisinya dengan assault. Dengan kecepatan yang meningkat, dia nyaris tidak menghindari serangan Wang Yuan. Bang! Perisai raksasa menghantam tanah dengan keras, dan energi spiritual perak menghilang, menciptakan cincin getaran yang terdistorsi. Meskipun perisai Wang Yuan tidak hanya menyentuh tanah. Serangan ini sebanding dengan kekuatan pedang suci. Long Hao Chen menggunakan Light Tone. Meskipun Long Hao Chen menghindari serangan Wang Yuan, energi spiritual perak yang hilang tetap berpengaruh pada Long Hao Chen. Sejauh setelah serangan awalnya, dia tidak dapat menindaklanjuti dengan serangan lain. Wang Yuan terus-menerus menyerang. Wajahnya tak tergoyahkan. Tiba-tiba dia mengayunkan perisainya ke arah Long Hao Chen. Dan segera, bongkahan tanah kuning tersebar ke udara menyelimuti Long Hao Chen di dalamnya. Dengan jentikan pergelangan tangan Wang Yuan, perisai besar itu terbang langsung menuju Long Hao Chen. Menghasilkan suara senandung. Udara terdengar seperti malaikat maut yang mengerikan. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan yang bisa membuat siapapun terkesiap kagum. Long Hao Chen memiringkan bagian atas tubuhnya ke belakang. Pinggangnya tampak seperti hampir putus. Melihat ke belakang, dia bisa melihat bahwa perisai besar Wang Yuan masih menghasilkan suara bersenandung ini, terbang di atas kepalanya. Pada saat ini, Long Hao Chen berlari dari kaki kanannya.
Saat ini Wang Yuan tidak memiliki perisainya. Itu adalah saat terbaik untuk menyerang. Sil Charge, Long Hao Chen memegang perisai besinya dan langsung menuju Wang Yuan. Tetapi pada saat ini, perisai besar Wang Yuan berputar dan kembali. Wang Yuan dengan dingin mengerang. Cahaya keperakan melintas di sekelilingnya. Saat dia maju menuju Long Hao Chen tanpa ragu-ragu. Yang mengejutkan Long Hao Chen, perisai besar itu sudah kembali ke tangannya di saat berikutnya. Situasi saat ini telah berubah. Dua orang yang membawa perisai sekarang saling menyerang. Bang! Long Hao Chen terlempar lebih dari 5 meter ke belakang. Dan di bawah getaran yang kuat, perisai besi halus di tangannya telah rusak menjadi bongkahan logam. Peralatannya benar-benar mengecewakan. Tetapi Long Hao Chen juga menemukan keheranannya bahwa bahkan dengan dorongan dari darah Hao Yue ke energi spiritual eksternalnya, ketika menghadapi Wang Yuan, dia tidak dapat mengambil satu keuntungan pun. Ia bahkan mengalami kerugian. Gadis muda ini sangat kuat. Karena dia punya janji dengan Keyer setiap hari. Long Hao Chen tidak benar-benar mengamati perkelahian Wang Yuan. Segera menjadi jelas baginya bahwa dengan mengandalkan keahliannya sendiri gadis ini telah memperoleh 7 kemenangan hingga sekarang. Energi spiritual berwarna perak itu. Mungkinkah itu mengandung atribut spasial? Saat itu, Long Hao Chen mengerti. Jika bukan karena atribut spasial, bagaimana perisainya bisa kembali ke tangannya secara tiba-tiba? Long Hao Chen mundur. Dan Wang Yuan juga sedikit kabur. Pada titik ini, energi spiritual internal mereka hampir habis. Teknik mereka semuanya setara satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritual eksternal dan peralatan mereka. Tanpa ragu, perisai besi Long Hao Chen menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, pada saat tabrakan mereka, Wang Yuan merasa bahwa Long Hao Chen memiliki kekuatan ledakan singa di belakangnya. Kekuatan ledakan ini sangat ganas. Sampai-sampai dia harus mundur setengah langkah juga, tanpa bisa menghubungkan teknik apapun. Jika dia memiliki equipment dengan status yang sama dengan miliknya, jika dia tidak mengalahkannya, setidaknya dia tidak akan terbang kembali. Meskipun itu adalah perasaannya yang tulus, dia tidak berhenti di situ. Dia segera menyerbu ke arah Long Hao Chen yang tidak stabil dan saat perisai di tangannya berkedip, 3 cahaya benar-benar dibuat, menutupi tubuh Long Hao Chen. Meskipun Long Hao Chen hanya memegang satu pedang, kilau cemerlang di matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Setelah menguji lawannya melalui pertukaran pukulan sebelumnya, dia memahami Wang Yuan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak akan menahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, flame sword-nya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan. Dan sebuah suara keluar. Saat itu ditujukan ke Wang Yuan yang sedang bersiap untuk menyerang dengan perisainya sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menyelesaikan mantra tenang. Dan dengan kedua tangannya menggenggam pedang. Setelah Torni Charge, segera datang, Shining Solar Strike. Ledakan. Shining Solar Strike secara akurat ditujukan ke 3 cahaya yang diciptakan oleh perisainya. Menciptakan suara benturan yang keras. Kali ini, Wang Yuan jelas lebih buruk. Keduanya memiliki budidaya energi spiritual internal yang sama. Tapi sekarang, dia pasti membubarkan kekuatan serangannya. Namun, kualitas perisainya pasti di atas Flame Sword. Karena dia hanya dipaksa untuk mundur satu langkah. Tapi serangan ini juga secara bersamaan memberi kesempatan kepada Long Hao Chen untuk melakukan serangan balik. Dengan mengangkat tangan kirinya, pedang besi halus yang baru dibeli muncul di tangannya. Dan pada saat yang sama, mantranya akhirnya selesai. Cahaya mengambang setinggi 1 meter muncul di punggungnya. Saat 2 sayap terbuka, memberinya penampilan seperti malaikat yang menakjubkan. Cincin cahaya berwarna emas dipancarkan dari malaikat, jatuh ke tubuh Long Hao Chen. Dan seketika, seluruh tubuhnya menjadi tertutup warna emas ini. Langkah kelima skill Guardian Knight. Angelic Blessing. Keterampilan ini adalah sesuatu yang Yehua ajarkan kepadanya baru-baru ini. Dalam beberapa hari terakhir, setelah tingkat kultivasinya menembus ke langkah kelima. Angelic Blessing bukanlah skill rahasia, tapi skill yang harus dipelajari oleh semua ksatria penjaga di langkah kelima.
Itu sangat praktis dalam situasi pertarungan nyata. Karena itu adalah skill jarak jauh yang tidak hanya bisa memperkuat diri sendiri, tapi juga partner dalam pertarungan. Dalam situasi di mana energi spiritual terus-menerus terkuras, dimungkinkan untuk memberikan esensi elemen cahaya ke semua keterampilan ofensif dan defensif tanpa memengaruhi kualitas aslinya. Meskipun amplifikasi atribut cahaya lebih rendah dari pedang suci, efeknya memiliki jangkauan dan durasi yang sangat baik. Keterampilan ini penting bagi seorang ksatria penjaga dan timnya. Pedang api Long Hao Chen dan pedang besi halus di tangannya yang lain dianugerahi cahaya keemasan. Di bawah pengaruh Angelic Blessing, tidak hanya kekuatan ofensifnya ditingkatkan, perlindungan yang signifikan juga diberikan pada ekipmennya. Jika pedang api miliknya mengalami kerusakan, senjata apa yang mungkin bisa dia gunakan dalam pertandingan berikutnya? Setelah diperkuat oleh Angelic Blessing, pedang besi itu bisa saja berada di level yang sama dengan senjata sihir. Tepi putih murni, dorong petir. Kedua pedang meledak ke depan. Saat 10 lampu berkedip dengan kekuatan yang tak tertandingi menuju ke arah Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan tidak berpikir bahwa setelah perisai Long Hao Chen pecah, dia akan beralih ke pedang ganda. Karena tidak melakukan persiapan yang cukup, dia mundur selangkah, menggunakan perisai besarnya untuk menutupi bagian depan tubuhnya, sepenuhnya melindunginya dari serangan apapun.